budaya itu merupakan jiwa ya, dan komunitas tuh wadah. Komunitas tuh wadahnya. Tapi dari komunitas seni ini kita punya karya. Jadi karya itu jadi bahasanya untuk menyampaikan budaya yang baik yang kita teruskan ke anak cucu mungkin seperti itu. Jadi terus tetap walaupun ruangnya dipersempit, kita selalu buka banyak ruang, berusaha untuk bikin ruang-ruang baru dan bisa tetap berkarya dan berbudaya. Halo semuanya, balik lagi kita ke podcast Suara. Nah, kali ini kita udah kedatangan tamu spesial kita lagi nih. Dan akan ngebahas mengenai bagaimana budaya memiliki ruang di sudut-sudut kota. Nah, kali ini gue lagi sama Bang Kayas. Ya. Bang Kayas. Okay. Jadi Bang Kayas apa Kayas nih? Kayas aja nggak apa? Oke. Kali ini kita lagi bareng Kayas gitu ya. Selamat sore. Udah sore ini emang enak banget suasananya, udah menjelang hujan atau menjelang maghrib ya, emang beda tipis ya. Iya, adem gitu. Sih adem. Lebih ke adem ya, alhamdulillah. Dan adem ini semoga menjadi pertanda bahwa ruang-ruang budaya juga ada nih, makin bisa diberikan kepada anak-anak muda di sudut kotanya. Bang Kayas, pengen kenalin dulu dong. Bang Kayas tuh sebenarnya backgroundnya apa sih? Kenapa bisa ada menjadi founder dari Ngakarya? Tadi lupa disebutin ini. Jadi Bang Kayas nih founder dari Ngakarya. Ngakarya ini memang jadi community hub bagi anak-anak muda yang pengen mengekspresikan dirinya ya, lewat karya seni gitu. Gimana background ya? Yes. Background gua sebenarnya freelance gitu, tukang gambar lah gitu, atau banyak yang bilang kekiniannya itu visual artist lah gitu. Animator gitu ya. Lebih ke visual artist lah gitu. Visual artist. Jadi bicara pakai karya, jualan karya gitu, terus bikin kreatif movement juga gitu. Pokoknya yang berhubungan sama karya visual lah gitu. Apakah karya Anda sudah dilindungi oleh hak cipta? Waduh. Tapi serius. Ini menarik. Ini juga menarik. Itu jadi bahasan menarik ya. Karena sebenarnya salah satu produk kebudayaan itu kan karya seni ya. Iya. Baik ini dalam kayak bentuk lukisan, gambar tadi. Bahkan sampai semalam gue ketemu temen yang ngobrolin. Parfum aja itu ada hak ciptanya. Iya, betul. Ya kan? Notes di wangi parfum itu kan bahkan ada hak ciptanya. Iya, makanya ada misalnya kayak parfum-parfum yang dari daerah tertentu tuh yang mengoplos harganya bisa lebih murah karena dia nggak bayar hak cipta apa-apa. Betul. Nah, anyways, jadi ngomongin parfum ya. Kita balik lagi dulu. Udah berapa lama Bang Kayas tuh involved di dunia katakanlah di dunia artistik gitu, menggambar? Sebenarnya kalau gambar itu kan hobi ya. Awalnya hobi dari sekolah pun udah, tapi benar-benar nyoba di dunia yang emang hidup dari gambar atau emang profesional lah ya jatuhnya gitu. Itu di tahun 2017. Tapi gambar 17. Tuh selain minat ya, bakat gak sih? Bakat itu ada juga memang bakat. Memang orang kan cenderung ke bakat, tapi tetap aja kalau bakat nggak ditingkatin, nggak latihan, ya dia akan cuma bisa doang tapi nggak ada improve dan stuck gitu. Gue dulu waktu SD suka gambar, tapi nggak ada yang bagus. Suka gambar dulu, banyak temen gue yang emang suka gambar karena dia suka komik juga. Dia latihan terus tuh tiap hari gambar, bikin lama-lama sekarang jago. Latihan sih ada caranya gitu, makanya ada bidang studinya juga kan. Mungkin kayak kalau buat gue itu bakat-bakat terpendam yang sebaiknya dipendem aja sih. Kayaknya nggak bagus gitu kalau gue mulai gambar. Makanya di sini ada Bang Kayas yang ahli gambar. Udah, gue menyerahkan aja kepada ahlinya. Tapi kalau gambar nih Mas, Bang, aliran gambarnya apa Bang? Aliran ya, style mungkin ya. Surrealistik, atau mungkin gotik gitu, biasalah gitu kan kalau painting. Kalau dibilang ke personal sendiri sih sebenarnya berubah-ubah Mas. Oh gitu ya? Berubah-ubah karena
emang awalnya tuh banyak yang bilang jagonya tuh bikin lukisan yang mirip gitu. Misalkan lukis wajah realis ya. Realis. Tapi berkembangnya waktu kan kita selalu bikin hal yang memang berbeda gitu. Sesuai literasi yang kita dapat juga. Jadi akhirnya selalu berubah sih. Yang penting memang konsep dari maknanya tuh yang memang harus disampaikan itu aja sih. Paling seneng kalau diminta gambar apa? Paling seneng itu diminta gambar yang lebih ke personal sih. Personal? Kayak mungkin portrait gitu? Sama kita ngegali personal walaupun lukis wajah misalkan gitu. Tapi bukan lagi yang cuma mirip doang gitu. Lebih ngegali emosinya di dalam. Dia orangnya gimana sih gitu. Karena gambar itu kan menurut gua lebih bisa menerangkan lebih banyak maknanya daripada kata-kata sih. Asik. Exactly. Tapi kita bisa bahas Mona Lisa panjang. Karena banyak banget, jujur ya, maksudnya kan kayak kalau teman-teman suka main ke Galnas ya kan, atau ke Galeri Nasional dan Museum Nasional itu dua hal yang berbeda by the way ya. Galnas mah kadang-kadang aja kalau lagi ada exhibition ya, atau misalkan di Museum Macan gitu kan, buat yang suka artistik, berarti sering datang juga dong ke museum-museum kayak gitu. Kalau biasanya sih datangnya ke undangan ya, teman-teman yang pameran ya. Maksudnya kan di beberapa tempat galeri-galeri teman-teman yang pameran, biasanya kita hadir gitu, kunjungan, undangan gitu. Udah pernah buka sendiri? Kalau pameran itu belum, baru ikut-ikut aja, ikut beberapa pameran, cuma belum pernah buka pameran tunggal sih belum. Doain aja mudah-mudahan bisa terrealisasi ya. Amin amin, semoga cepat terrealisasi ya. Dan biasanya kan kayak gitu kadang-kadang gini ya, kayak dia ditampilin gitu kan beberapa karya-karyanya, terus dijual nggak sih? Biasanya? Dijual ya? Jual. Nah, lu bisa appraise nggak misalkan lukisan kayak gini? Tergantung nih, sudutnya kan banyak nih. Sudut pandangnya banyak, jadi luas kan sudut pandang yang dalam karya ya. Karya itu kan sebetulnya penciptaan sebuah emosi, sebuah cerita, ya, rasa. Nah, akumulasi dari sebuah rasa yang dituangkan dalam sebuah pena. Iya, lebih ke visual sih. Visual gitu. Yes. Ini kalau kayak gini, ini namanya lukisan apa nih? Ini pemandangan ya. Maksudnya kan potret, dia lebih ke situasi. Lukisan ngegambarin sebuah situasi di pinggir jalan. Pasar ya? Pasar, betul. Di tahun 1900-an mungkin ya. Ngambarin situasi dengan style yang macam-macam gitu. Nah, oke, Bang Kayas. Masuk kita ngomongin karya. Apa sih yang akhirnya menginspirasi atau kayak idenya apa sih? Kenapa nih gue punya keresahan nih, atau gue kayak pengen bikin tongkrongan nih, yaudah kita bikin aja Ngakarya. Awalnya gimana tuh Bang? Ngakarya itu sebetulnya itu teman-teman doang yang nongkrong lah ya, gitu. Nongkrong ketemu gitu dalam pelarian project sebenarnya. Maksudnya karena emang tugas kuliah. Bukan, kerjaannya gambar tuh. Ngakarya kan terjun di dunia gambar tuh 2017 yang benar-benar wah gue profesional nih, wah gue dibayar nih. Ya itu waktu itu fokus memang di mural project gitu. Oke, mural. Jadi ngemural emang udah fokus dan udah lumayan ke Maluku ngemural doang gitu, kemana-mana gitu kan. Akhirnya kadang ada titik jenuh juga karena kita berhadapan sama tembok, sama komputer gitu kan, sama tab, sama HP gitu doang, yang emang sama kanvas gitu, gambar doang. Akhirnya kita coba bikin ruang sendiri pribadi sih sama teman-teman gitu. Teman-teman buat emang yang bebas. Kalau project itu kan ada revisi, ya kan. Kalau desain yang memang sesuai keinginan secara custom gitu, itu ada revisinya, belum harus kita risetnya juga, nampilin ini itu warnanya segala macam. Nah, makanya coba kita bikin ruang bebas dengan explore diri gitu ya. Nah, di Sabtu Minggu itulah yang bisa ngajak banyak orang gitu. Jadi sendiri dulu, ketemu teman-teman, ya udah gambar. Gitu. So far growth-nya gimana, Bang? Maksudnya kayak awalnya berdiri kan berarti dari 2017-an lah tadi ya, sampai sekarang
2017 18 18 ya, akhir. 2018 akhir sampai sekarang berarti kurang lebih hampir ya sebut saja hampir 7 tahun lah gitu ya berjalannya. Apa sih tantangannya ngembangin komunitas kayak begitu sebenarnya? Komunitas itu kan bukan 1-2 orang ya yang ada ya. Ada banyak orang di dalamnya, ada banyak kemauan gitu. Jadi ketika gua masuk ke satu komunitas atau datang nongkrong, pasti lu ada tujuan dong. Gue maunya dapat informasi, gue maunya ketemu teman gitu. Nah, untuk bisa sustain itu kita coba satu tujuan yang nyari satu tujuan nih, ngeriset sebuah tujuan yang mana tujuan ini banyak yang mau juga. Gitu. Jadi temanya jadi lebih umum gitu ya? Lebih umum, cuma tetap punya nilai fun-nya ada, pengkaryaannya juga ada gitu. Dan siapa aja ternyata bisa ikut gitu tanpa terhalang, wah gue nggak bisa gambar nih. Gitu. Oke, berarti gue nggak dibully ya kalau ngikut ngakarya meskipun nggak bisa gambar gitu. Bisa semua. Gitu. Dulu gue suka banget waktu SD gambar mobil, tapi gue sadar gambar mobil gue nggak ada yang bagus. Gitu kan. Jadi saya berhenti bercita-cita untuk menjadi desainer mobil. Kurang lebih gitu. Tapi menarik nih, karena kan ngakarya udah tadi berjalan dan ada komunitasnya, bertumbuh bahkan ya. Main activity-nya sebenarnya apaan aja sih? Kalau ngakarya sendiri itu kita punya program-program ya. Jadi kalau dulu sih ngalir, kita ngumpul gambar bareng, gambar aja udah ketemu, sharing teknik-teknik, skill segala macam, atau cari kerjaan gitu kan, tukar-tukaran kerjaan kayak gitu. Nah berkembangnya itu kita nggak mau yang monoton doang kan. Akhirnya kita buatlah program-program. Salah satunya programnya ada mural bareng ngakarya gitu. Terus juga kita buat lagi program yang memang kayak jualan lapak gitu. Jadi teman-teman punya karya bisa kita jual di booth-nya Ngakarya Corner gitu. Terus kita punya program lagi kayak workshop. Kita namanya kelas kanvas. Jadi kayak gitu. Tapi program-program ini tujuannya kita pengkaryaan sama social movement juga. Social movement. Jadi makanya kita sebutnya art community and social movement kayak gitu. Masuk ke social movement-nya Bang. Apa tujuan, apa goals dari social movement yang lagi dijalanin sih sebenarnya? Sebagai apa ya? Makna atau tindak lanjut dari karya sih sebenarnya. Kita ngambilnya kalau teman-teman punya karya, daripada cuma coret-coret doang gitu, atau gambar yang kita buat tersimpan di tab, laptop atau HP gitu doang, ya baiknya kita kita aksikan gitu, kita salurkan yang mana kita olah biar bisa punya dampak positif lah kayak gitu. Salah satunya di social movement ini dampak positif so far dari ngerjain ngakarya 7 tahunan inilah gitu. Dampak positif apa sih yang lu sebenarnya bisa rasakan? Oke, dampak positif itu lebar nih, banyak nih sebenarnya kan. Secara salah satunya itu kita percaya tuh ketika kita bikin mural. Jadi ada program mural ini yang program yang banyak ngedatengin orang. Jadi biasanya kalau kita bikin event itu misalkan mural bareng ngakarya, kita tentuin tempatnya. Tempatnya tuh biasanya di panti asuhan, di apa namanya spot-spot yang memang punya movement project juga gitu, yang movement sosial juga. Berarti gitu. bisa collab juga gitu ya? Bisa collab gitu. Terus di ruang publik juga kayak gitu. Nah dari itu, jadi kita ngelihat misalkan panti asuhan kan banyak anak-anak kecil ya. Yes. Atau yang memang berasa banget tuh ketika kita ngemural di ada namanya rumah singgah. Jadi rumah singgah tuh di belakang rumah singgah sahabat. Dia tuh adanya di belakang RSCM. Jadi rumah itu khusus dijadikan tempat orang singgah sakit. Khusus anak-anak tapi. Gue tahu tuh, yang di belakang RSCM kan? Yang deket kalinya itu. Bener, ada kali juga. Ada banyak sih beberapa kayaknya. Ada beberapa rumah, emang kan gimana ya, RSCM itu kan rumah sakit paling lengkap ya. Ya rumah sakit umum paling besar di Indonesia kan. Literally semua orang kalau punya masalah tuh larinya ujungnya rujukan paling
final and bindingnya tuh adanya di RSCM. Betul. Jadi ya banyak banget asli ke sana. Iya. Jadi emang dari daerah anak kecil ini dia khusus anak kecil. Dari daerah itu sakit dirujuknya ke RSCM tuh. Nah, tapi dia harus bolak-balik kan. Iya, nah, dia perlu rumah singgah betul, itu kan. Dia di rumah singgah itu. Nah, di situ kita buat kegiatan ngemural. Aktivitas yang memang kita ngerasa tuh anak kecil tuh udah dibebanin sakitnya kronis semua. Kayak tumor otak segala macam lah yang kayak gitu-gitu lah ya. Nah, coba kita bikin movement ngegambarin tuh rumahnya biar lebih, karena ditinggalin sama anak-anak, sama orang tuanya juga sih gitu. Yes. Jadi kita buat coba bikin movement di situ, ngemural bareng di situ. Ya udah, kita bikin karya yang emang berhubungan, yang bisa ngasih semangat buat anak-anak gitu. Anak-anak kan kadang ngelihat gambar, wah gue suka nih kayak gini, gue mau jadi kayak gini nih gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, kita buat itu bareng-bareng, kita buka umum, untuk umum siapa aja mau ikut. Tapi teman-teman ngakarya biasanya ngonsepin dulu secara desain. Kemudian nyiapin cat-catnya dulu gitu. Survei juga dulu gitu ke sana. Biar secara karya juga maksimal gitu ya. Nah, kita bikin karya di sana, kita ngemural bareng. Ngemuralnya juga sama anak-anak gitu, dan akhirnya dampaknya ya rumahnya yang tadinya simple sama buat anak-anak tuh kayak flat banget, ini jadi punya ruang yang beda gitu. Gua salut sih, dan upaya-upaya kayak gini kan sebenarnya adalah upaya untuk meningkatkan semangat juga ya buat mereka ya, meningkatkan bahasanya ya, harapan sih. Harapan, betul. Jujur, ternyata tuh dari hal-hal yang sederhana kayak menggambar, ibaratnya kan lu kasih kertas kosong, pensil warna 12 warna doang, bahkan kadang-kadang atau mungkin krayon gitu kan, udah terserah lu tuangkan apa yang ada di atas kepala lu, dan lu mungkin kasih tahu gambar teknik-teknik yang simple-simple, udah gitu. Mungkin buat kita rasanya kayak biasa, masa sih gitu doang sih, apa sih? Tapi jangan-jangan buat anak-anak ini juga mean something gitu. Nah, makanya tadi gue penasaran nih, dari sisi penerimanya gue rasa tuh mereka menerima manfaat yang luar biasa ya. Tapi dari sisi lu dapat apa sih sebenarnya kayak gituan? Jadi ternyata luas ya kayak gitu secara pandangan dampaknya ya, ternyata pas sudah kita tahu tuh pandangannya tuh luas banget. Kayak misalkan kita udah selesai gambarnya itu. Selesai gambarnya, udah selesai, kita punya perasaan senang sendiri gitu kan. Pertama itu, karena kan memang teman-teman yang ngerjain itu puas juga. Kedua, konsepnya kita sama-sama, karyanya ini bukan personal, lebih ke masuk lagi ke literasi kita dan ke budaya kita yang gotong royong tuh. Bareng-bareng ngecat sana sini gitu. Nah, terus kadang kita mikir juga, ternyata gue juga bisa, karya gue nih bisa manfaat juga nih gitu. Terus kita juga bisa ngegeser pola pikir teman-teman nih yang ikutan, yang tadinya cuma ikutan mau FOMO doang, banyak juga tuh. Awalnya FOMO ya? Iya. Emang itu tipikal Gen Z zaman sekarang, bro. Itu dia tuh. Agak gila, kalian apaan nih, gue pengen ikut dong, FOMO gitu kan. Iya, seru-seruan aja, experience ya. Seru-seruan, tapi nggak sekedar seru, tapi punya dampak ya nih. Akhirnya pergeseran pola pikir yang, kita ngasih insight baru gitu kan. Sampai banyak yang terharu juga setelah selesai. Banyak yang terharu. Katakanlah volunteer. Volunteer, teman-teman yang ikut lah. Kita bilangnya member, teman-teman gitu yang ikut, volunteer juga masuknya. Itu banyak yang terharu juga, banyak yang mungkin jadi dia bisa ikut mendonasi juga nantinya kalau memang punya uang gitu. Terus banyak dari pihak yayasannya juga, mereka pasti happy juga gitu kan. Yang kalau kita tahu dengan jasa mural yang seperti itu kan ada biayanya gitu ya. Nah, ini memang kita buatnya sesuai free, betul-betul free gitu kan. Nah, dari situ ruang-ruang itu sama pola pikir itu yang coba kita ubah dan coba kita cari dampaknya ya bisa ke pribadi juga. Gitu. Bahkan setelah seminggu itu ada kabar yang duka juga tuh. Adik-adik yang ikutan gambar sama kita, yang nungguin, yang dia mau sampai kadang dia tuh nggak mau kita pulang.
Oh iya, itu pasti itu biasa gitu karena memang ya penyakit kan. Terus juga jauh dari rumahnya, dia di situ ngapain? Ya paling di rumah itu kegiatannya bermain sama jalan-jalan atau kemana dan ke rumah sakit gitu kan. Aktivitasnya itu Itu aja. monoton ya. Iya, makanya kayak orang gitu. mah ke daerah mana tuh? Daerah RSCM mana sih? Apa sih daerah RSCM? Di mana sih daerah RSCM? Gue lupa enggak, Senayan Enggak. Senen bukan. Iya, Senen dong. iya Matraman lah. Matraman. Enggak, abis Matraman Iya, abis itu. Matraman ya. Salemba. Salemba, astagfirullahaladzim. Orang mah kalau ke daerah Salemba Salemba. main ke Metropol Iya. atau main ke Masjid UI kan ke apa gitu. Ini ke RSCM Pak, bolak-balik kan sedih ya. Benar. Dan ada nggak next dalam waktu dekat mau ada lagi nggak kegiatan kayak gitu volunteering? Oke, kita nextnya pasti kalau di Desember ini kita tanggal 7 besok sih ya. Besok banget dong. Besok banget, kan waktu dekat nih. Iya. Besok banget kita ada event di Taman Ismail Marzuki. Oh, I see. Terus tahun depan lah mungkin yang akan ada banyak program yang bakalan kita jalanin juga, nggak jauh beda sih. Oke, itu teman-teman yang nonton podcast ini ya, kalau teman-teman punya ya suka main sama anak kecil, peduli dengan sama lingkungan sekitarnya, bisa nih join Ngakarya dengan event yang nggak harus apa ya pusing-pusing gitu ya, ajak anak-anak main, ajak anak-anak gambar, kita bisa memberikan apa ya dampak kepada mereka dan mereka juga memberikan dampak yang baik kepada kita. Ini jadi resiprokal sebenarnya ya kan, bahwa kita bisa kasih dampak yang baik dan mereka juga bisa kasih dampak yang baik ke kita. Jujur Pak, karena buat gue pribadi ya, setelah gue punya anak sendiri gitu ya, asli Pak, kena banget gitu, anak-anak umur segede gitu, buat yang sakit-sakit tadi udah harus melawan penyakit yang quote and quote ya, biasanya kena sama orang tua gitu kan, udah 60 tahun, 70 tahun hidup baru kena kanker atau kena apa, dia dari kecil udah biasa disuntik, udah biasa naik meja operasi dan lain-lain, atau mungkin bahkan yang yatim piatu ya, ketika kecil udah nggak ada orang tua, ditinggalin sama orang tua, bahkan nggak ada keluarganya, sampai harus dititip di panti. Oke lah di panti misalkan mereka gizi dan lain-lainnya tercukupi, tapi buat gua kasih sayang orang tua tuh nggak ada yang bisa ngegantiin sih. Benar. Dibandingkan itu semua. Betul. Asli, gue sedih banget kalau ngomongin ini. Tapi balik lagi sebenarnya ke Ngakarya dan Bang Kayas ya. Gue sangat amat mengapresiasi langkah-langkah yang udah lo kerjain nih selama 7 tahun ini. Bahwa banyak banget loh orang baik, anak-anak muda di luar sana yang mau ya having fun dengan cara yang positif gitu ya. Karena kan maksud gue kayak nowadays gitu ya, having fun kayaknya konotasinya tuh kalau di perkotaan terutama kayaknya nggak jauh-jauh dari bikin dosa atau nggak hedon gitu ya, atau nggak minimal tidak bermanfaat deh, ya kan, maksimal bikin dosa, kedua hedon, ketiga ya minimal paling nggak bermanfaat gitu. Ini hobi yang buat gua luar biasa manfaatnya besar. Nah, Mas Bang Kayes, ketika kita berbicara mengenai budaya dan karya itu kan sebenarnya lekat banget ya dengan adanya ruang. Menurut lu udah cukup nggak sih di kota itu ada ruang-ruang untuk berkarya buat umum dulu deh, gue nggak ngomong buat anak muda. Ruang berkarya ya, di kota urban lah ya. Yes. Let's say kan maksud gue, lu juga bergerak kan awalnya juga di Jakarta, mungkin Jabodetabek ya. Lah. Kita ngomongin di kota-kota besar dulu nih, yang makin banyak ruangnya makin sempit, ruangnya makin banyak yang lebih sempit. Ini gimana kemudian? Iya, jujur memang ruang-ruang untuk berkarya itu memang udah terbatas sebetulnya gitu. Apalagi kan zaman sekarang tuh banyak orang yang berkaryanya memang nggak di ruang gitu, akhirnya di platform digital gitu. Banyak akhirnya beralih ke situ karena kan memang secara karya itu harus sekarang tuh juga harus berdasarkan ke industri juga nih. Nah ini ada. Maksudnya gimana tuh ke industri? Gini, jadi kalau dulu mungkin nggak banyak gedung ya. Ya kan, itu kan akhirnya ada revolusi industri segala macam, dibangun perkotaan. Memang kebutuhan untuk kehidupan manusia yang lebih baik mungkin ya.
Tapi kadang itu jadi kita nggak punya ruang bertemu nih, gitu. Titik temu ya. Titik temu gitu. Dan kurangnya memang tempat-tempat ruang publik pun harus benar-benar berizin tuh kalau kita mau berkarya tuh. Izinnya tuh double-double. Agak sulit. Dinas ini, Bener. dinas itu, satpam ini dan satpam itu. Betul. Itu dia. Mengundang keramaian itu harus berizin ke Instansi ini dan instansi Iya. itu, kurang lebih begitu kan? Tapi bukan izin surat doang ya, izinnya banyak. Ya Itu gitu baru lah, satu hal, gitu, betul. Bahkan kalau kita boleh mengkritik ya, di Senayan ya, di GBK ada taman kota yang beneran taman kota buat publik tuh cuman segitu doang kan. Malah ruang publik yang, bukan ruang publik ya namanya, ruang terbuka hijau yang sangat besar itu malah dipakai untuk restoran yang private yang konon katanya berapa harga es teh manisnya berapa es teh lemon tea-nya? Di mana? Oh, yang di sana. Yang di dekat GBK itu. Waktu itu beli 2,5 juta. Lu bayangin beli apa? Teh lemon apa? Lemon tea. Lu bayangin beli lemon tea 17 gelas, masa 2,5 juta, Pak? Itu lu bisa makan all you can eat 17 orang. Satu gerobak gitu kayak. Mandi lu pakai lemon tea itu harusnya. Tapi poinnya adalah bahwa ruang-ruang yang sangat terbatas itu pada akhirnya lu bisa mengakses dengan biaya tertentu yang kadang-kadang tertentunya ini cukup mahal. Pak. Cukup mahal. Dan itu mengesampingkan ruang buat buat masyarakat umum yang ingin bertemu gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat konsep-konsep di negara luar ya, misalnya kayak di Australia deh. Gue tahun 2011 pernah ke Australia waktu itu. Di Perth, taman itu ya udah, taman ada kursi, meja, sama ada ini cuy, ada bakaran. Itu publik, Pak. Oh, boleh. Semua orang boleh, Pak. Bebas. Tanggung jawab aja. Kayak kalau di Indonesia sih udah hilang itu panggangannya. Itu dia tuh. Itu dia ya kan. Jadi ini emang dua sisi ya. Dua sisi. Maksud gue amazed banget di tahun segitu. 2011 tuh kan kayak mungkin berapa ya? 14 tahun yang lalu betul. Di tamannya aja tuh udah ada bangku-bangku yang bagus. Gratis. Ya udah tinggal ibaratnya ngedeprok aja udah. Iya. Bawa apa tuh namanya tiker-tiker, bawa apa daging, ikan atau apa, ngegrill aja di situ. Oh, udah bikin event selesai. Ya. Bebas tuh. Iya. Bebas, Pak, asli. Keren banget. Dan di Indonesia belum gua rasa belum ada yang ke sana. Ya. Gitu. BTW nih mumpung masih di tengah-tengah nih gue agak-agak aus. Jadi kita ngopi dulu sedikit. Ini ada Confit ini kopi buat para pekerja, ya, para pencari nafkah nih terutama. Boleh dicoba nih? Boleh banget dicoba. Biar staminanya nggak habis-habis dan kuat. Baik di darat maupun di lautan maupun dimanapun ini bisa difungsikan. Kuat. Enak sih. Cukup lah manisnya. Gue pribadi nggak terlalu suka kopi terlalu manis sebenarnya. Ya namanya kopi. Ngapain tuh kalau mau manis mah beli milkshake aja, ya kan? Dan buat lo semua, kalau mau ngopi bukan hanya sekedar ngopi, tapi ada energinya, maka minumnya Confit aja. Mantap. Dah. Balik lagi ke ngomongin ruang buat berbudaya. Kan tadi kita ngomongin sebenarnya baru simple ya, halangan-halangan yang mungkin terjadi. Selama 7 tahun lo ngerjain Ngakarya, ribet gak sih ngurusin ruang untuk berbudaya lo ini? Iya. Itu dia tuh ruang kita rasain tuh ruang semakin sempit, semakin agak sulit gitu ya untuk beraktivitas di banyak tempat gitu. Bahkan harus berizin dan lain sebagainya. Kita coba izinnya banyak, satu pintu ya. Bahkan kalaupun memang ada ruang-ruangnya yang diciptakan oleh bukan pemangku kebijakan ya, ruang-ruang diciptakan oleh kolektif ataupun diciptakan oleh badan usaha tertentu, bisnis yang memang ya itu yang coba belakangan ini kita manfaatin itu dengan model kerjasamanya seperti apa. Lagi-lagi kita harus mikir secara kreatif gitu. Yes. Untuk ngebentuk ruang, bikin ruang kita sendiri, sama ngerajut itu supaya bisa tetap berkarya kayak gitu. Nah,
ini kan gue baru ngomong dari segi sudut pandang tantangan. Ada nggak sih sebenarnya insentif, maksud gue kayak apa ya, kerjasama dari stakeholder ya, atau mungkin emang lu menemukan nih ada taman yang di Taman Senopati, gue mau bikin event nih di Taman Senopati, ayo dong diundang nih sama pemerintah, tolong dong dipakai nih taman biar nggak dipakai buat gitu-gitu doang. Ada nggak sih ajakan-ajakan kayak gitu? Ajakan nggak ada, tapi 7 tahun ajakan nggak ada ya. Ini tolong nih atau pemerintah. kita belum terkenal kali, belum tahu terkenal kali ya. komunitasnya gitu. Tapi pemerintah Jakarta, Bogor, Depok, Jabodetabek, Punjur maupun di luar manapun itu, cobalah tolong, ini adalah salah satu komunitas yang sangat-sangat berpotensi untuk mengembalikan lagi kreativitas anak-anak muda dan mungkin nggak ansos ya, gitu. Benar. Ajakan tipis aja sih. Tipis ya. Tipis. Tapi ada maksudnya biasanya ajakannya kan. Makanya kita coba. Maksud apa? Biasanya ngelibatin program mereka gitu ya. Biasanya beberapa program ya memang tujuan programnya gitu ya. Cuma kadang kurang maksimal aja. Yes. Sama fasilitas. Biasanya sih kalau fasilitas yang memang dibuat sama pemangku tuh kadang nggak secara fasilitasnya kurang lengkap lah ibaratnya gitu ya. Kurang lengkap, kurang menunjang juga. Kadang aneh gitu. Oh kok tempatnya di sini nih, kok nggak ada spot buat duduk ininya nih, stage-nya gitu. Kayaknya memang kalau tempat-tempat mau membuka ruang publik untuk berkarya atau tempat untuk budaya itu harus ngelibatin komunitas deh ya, kayaknya. Gue setuju sih, jujur gue setuju. Maksudnya gini, kayak lu besok di mana di Taman Ismail Marzuki ya kan? Kayak banyak banget sudut-sudut di tim itu yang sebenarnya menurut gue bisa dipakai, ya kan? Kayak ya udah ngedeprok aja gitu, di sudut manapun di tim yang seluas itu harusnya bisa lebih maksimal sih, jujur gitu ya. Supaya ya memang bisa maksimal. Ruang yang sudah terbatas itu kalau misalkan kita datang ke sana make aja udah harus izin dari A dan B dan C dan sebagainya sampai Z itu. Lebih-lebih lagi kan non profit ya, maksud gue kayak lu mau nyari duit apa sih gitu loh, si izin-izin ini ya kan, dari kegiatan kayak gitu. Nah, lu ngelihat Ngakarya dalam 5 tahun lagi kayak gimana? Ada bayangan nggak, atau ya udah gue jalan aja? Gue sebenarnya sampai detik ini nggak ngebayangin Ngakarya akan sampai detik ini gitu. Oh, itu aja dulu. Iya. Karena kita awalnya nongkrong cuma bikin ruang sendiri aja. Cuma dapat trigger dari banyak orang, banyak lembaga maupun ada juga government yang benar-benar government macam-macam kan, maksudnya kelakuan orangnya beda-beda. Iya, ada yang support, ada yang segini gitu-gitulah. Ya, jadi akhirnya kita jalan aja. Intinya kita memang mengkurasi hal, setiap apa kita gerakan kita kurasi sih. Kurasinya ke diri sendiri. Ini gerakan ini ketika kita garap, program ini ketika kita garap, kita harus benar-benar kurasi. Kurasinya dalam arti manfaat buat lo apa, buat teman-teman yang gabung apa, buat lingkungan apa gitu, buat kedepannya gimana, itu doang sih. Yes. Dan gua rasa sih dari apa yang lo lakuin ya, maksudnya gue coba lihat-lihat juga Instagram Ngakarya, bermanfaat semua sih gua rasa ya. Maksudnya gini, paling nggak at least buat gua, kalaupun lu nggak melakukan aktivitas sosial nih ke tadi rumah anak yatim atau ke rumah anak-anak yang punya penyakit khusus, tapi at least lu udah mengumpulkan anak-anak muda di satu tempat dan melakukan aktivitas yang positif. Itu aja udah the least that you can do gitu kan. Yang mana sebenarnya ya kalau kita mau mengkritik dikit, itu juga harusnya pemerintah terlibat dalam pelaksanaan itu. Kurang lebih kan gitu buat gue sih. Ya hopefully Ngakarya bisa makin mekar gitu kan. Ngakarya makin mekar gitu kan ya. Dan juga freelancing lu makin banyak orderannya, sehingga makin banyak deadline-nya. Deadline tuh makin bagus biasanya, invoice-nya makin banyak. Ya. Amin. Yang penting itu turunnya jangan lama ya. Dan angkanya pas. Oke. Kan lebihnya kayak gitu. Gua happy banget Bang Kayas bahwa ada nih harapan buat anak-anak muda melakukan karya dan
berseni budaya gitu ya, melakukan seni budaya di tengah sempitnya ruang kota. Dan gue melihat ini jadi harapan buat kita bahwa pengen ada nih anak-anak muda yang punya keresahan, yang punya bukan cuma resah tapi sudah melakukan doing something, sehingga ya apapun yang bisa kita lakukan ya kita lakukan untuk itu. Gitu deh. Terakhir dari Bang Kayas, mungkin ada yang mau disampaikan? Paling ruang-ruang keterbatasan itu harusnya memang jadi kita bingung juga ya mau nyiptain ruang kayak gimana kan ya. Ketika dibatasi justru akan semakin kuat tuh untuk membuat hal-hal baru yang memang bisa lebih manfaat dan bisa lebih kreatif lagi gitu. Karena budaya itu merupakan jiwa ya. Dan komunitas tuh wadah. Komunitas tuh wadahnya. Tapi dari komunitas seni ini kita punya karya. Jadi karya itu jadi bahasanya untuk menyampaikan budaya yang baik yang kita teruskan ke anak cucu mungkin seperti itu. Jadi terus tetap walaupun ruangnya dipersempit, kita selalu buka banyak ruang, berusaha untuk bikin ruang-ruang baru dan bisa tetap berkarya dan berbudaya. Yes. Tuh. Kita kayaknya nggak cukup cuman ada satu Bang Kayas nih. Butuh banyak banget lagi aktor-aktor kayak Bang Kayas yang punya karya baik di bidang seni, budaya, dan di bidang apapun itu. Dan anak-anak muda inilah yang akhirnya menjadi masa depan bangsa kita. Dan harapannya Indonesia akan terus tetap berbudaya, dan budaya makin punya banyak ruang untuk memfasilitasi anak mudanya mempertahankan kebudayaan Indonesia. Thank you banyak Bang Kayas atas waktunya. Kita ketemu lagi besok lagi. Terima kasih Swakanians. Kita ketemu lagi di suara yang akan datang. Thank you.